Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الحج هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita sampai hari ini masih diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan seluruh aktivitas kita dalam rangka peribadatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah memberi hidayah kepada kita agar bisa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena untuk itulah kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang mempunyai kewajiban untuk menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita memasuki akhir daripada bulan Ramadan. Kita sudah digembleng oleh Allah dengan berbagai macam amalan-amalan yang berusaha mengangkat derajat kita sebagai manusia. Karena apapun yang diperintahkan oleh Allah adalah sebuah beban yang kita laksanakan agar supaya Allah mengangkat derajat kita dengan perintah-perintah tersebut. Allah tidak membutuhkan ibadah kita sebenarnya. Kalaupun kita tidak beribadah kepada Allah juga tidak apa-apa bagi Allah. Akan tetapi Allah memberikan pilihan kepada kita semuanya dengan berbagai macam ibadah dan pahalanya, agar Allah mengangkat derajat kita. Siapa di antara mereka yang taat kepada Allah, siapa di antara mereka yang tidak taat kepada Allah, sehingga Allah memberikan ketentuan-ketentuan syariat untuk diikuti. Dalam bulan puasa ini kita sudah dilatih oleh Allah untuk berpuasa dengan dasar keimanan dan ikhtisaban. Rasulullah menyatakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar keimanan, dengan dasar keikhlasan dan mengharap ridha Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya. Pengangkatan derajat kita di mata Allah adalah ketika kita mampu melaksanakan puasa kita dengan penuh keikhlasan, hanya dan hanya mengharap ridha Allah.
tidak mengharapkan yang lain, tidak mempunyai niat yang lain di dalam beribadah kepada Allah, terutama di bulan puasa atau ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Lalu Allah juga memberikan aturan syariat atau rangkaian syariat yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dami." Barang siapa salat pada bulan Ramadan, salatul lail, salat tarawih dengan iman dan ihtisaban, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Setelah kita siangnya berpuasa, kita dilatih oleh Allah untuk menahan nafsu kita. Malamnya kita dilatih oleh Allah untuk banyak beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan salat malam atau yang biasa kita kenal dengan salat tarawih. Allah mengatur itu semuanya agar supaya Allah mengangkat derajat kita. Allah memberikan ujian kepada kita semuanya agar nanti terlihat siapa yang keimanannya benar, siapa yang keimanannya tidak benar. Kita diuji di bulan Ramadan ini. Orang-orang yang keimanannya benar, pasti dia akan menjaga puasanya, akan menjaga salat tarawihnya sampai akhir, akan merasa sayang ketika dia tidak menjalankan. Ini seperti itu. Kita dilatih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa sami'na wa ta'ana, mengamalkan apapun yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, apapun yang datang yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu setelah kita dilatih selama awal-awal di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, Allah juga memerintahkan kita untuk melakukan pendekatan kepada Allah secara lebih intensif lagi. Dengan Allah menurunkan atau menjadikan satu malam yang lebih baik bagi kita daripada 1000 bulan. Di akhir bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allah menjadikan di antaranya, salah satu di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. Kita diberi motivasi oleh Allah untuk berusaha mendapatkannya. Kita diberi kemauan, taufik dan hidayah. Tidak semuanya. Di antara kita mungkin ada, tapi tidak semuanya yang berusaha dengan sebenar-benarnya untuk mencari atau mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Padahal ini adalah karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa sangat mulianya, betapa sangat sayangnya kalau kita sebagai kaum muslimin tidak mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar tersebut, kita akan diberikan pahala lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun, bahkan sepanjang umur kita mungkin. Makanya sangat merugi kalau kita tidak mendapatkannya. Jemaah rahimakumullah. Kita masuki 10 hari terakhir. Monggo mengencangkan ikat sarung panjenengan. Ikat pinggang dikencangkan. Mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik, mempersiapkan hati terutamanya
untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Perbanyak amal-amal sekali, utamanya salat malam, perbanyak itu. Agar supaya kita tidak tertinggal kereta. Ya, saudara-saudara kita yang lain mendapatkan malam Lailatul Qadar, sementara kita hanya mendapatkan mimpi yang buruk mungkin karena kebanyakan tidur. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir di antara syariat agama Allah di bulan Ramadan ini, Allah mewajibkan di akhir bagi orang-orang yang berpuasa adalah zakatul fitr sebagai penyempurna bagi orang-orang yang berpuasa. Zakatul fitr fungsinya, zakat fitrah adalah untuk menambal puasa kita. Ketika puasa kita kadang mungkin diselipi dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau banyak melakukan dosa-dosa, maka itu semuanya ditambal dengan zakat fitrah. Dan perlu kita memahami juga bahwasanya Allah mewajibkan zakat fitrah itu sebagai bentuk sebuah pelatihan kepada kita agar sadar bahwasanya zakat fitrah nilainya masih sedikit, yaitu sekitar 2,5 kilogram sampai 3 kilogram per orang. Itu dirasa kalau hari ini insyaallah panjenengan semuanya tidak ada yang keberatan untuk mengeluarkan hal tersebut. Ya, mungkin ada beberapa yang kalau keluarganya banyak merasa keberatan ada. Akan tetapi insya Allah masih bisa. Dan ini oleh Allah sebagai bentuk pelatihan yang diberikan kepada kita semuanya untuk apa? Untuk mentaati kewajiban zakat yang lebih besar. Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengakui Islamnya, anfiku min tayyibati ma kasabtum, nafkahkanlah sebagian dari apa yang menjadi usaha kalian, dari yang baik-baik, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah tidak menerima kalau usahanya misalnya usaha buka menjadi bandar togel, Allah tidak menerima. Usaha perbankan ribawi, bank harian, Allah tidak menerima. Haram. Usaha-usaha yang lain yang tidak diridhoi Allah, Allah tidak akan menerima zakat-zakat dari harta-harta seperti itu. Makanya Allah menyampaikan, anfiku min tayyibati ma razaqnak mimma kasabtum. Anfiku min tayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah dari yang baik-baik, dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Sehingga Allah hanya menerima yang baik-baik. Lalu Allah melanjutkan, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian. Dan ini yang sedang kita nikmati secara umum, kita sedang memasuki masa panen. Ya, bagi yang mempunyai hasil bumi yang sudah mencapai nisabnya adalah 720 kilogram gabah kering, maka sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dan ini adalah perintah wajib dari Allah tabaraka wa taala. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk mengeluarkan zakatul fitrah agar supaya kita sadar, kita rela untuk mengeluarkan zakat yang lebih besar lagi, yang wajib.
Dan ini semuanya kita digembleng, dilatih hati kita untuk terbiasa merelakan, menyadari bahwa itu semuanya adalah harta-harta titipan Allah yang diberikan kepada kita untuk diberikan kepada fakir miskin. Itu bukan harta panjenengan. Kelebihan yang panjenengan miliki, sekali lagi, itu bukan hak panjenengan. Panjenengan tidak berhak untuk memakannya. Haram hukumnya. Ini yang harus kita pahami. Akan tapi sudah barang tentu panjenengan kita semuanya tidak dipaksa oleh Allah Taala. Sing gelem nggih monggo, ora gelem nggih resikonya dewek-dewek. Itu seperti itu. Agama selalu seperti itu. Allah tidak pernah memaksa. Jamaah rahimakumullah, itulah di antara hal-hal yang harus kita mantapkan di akhir bulan Ramadan. Kita mantapkan puasa kita agar supaya lebih bermakna lagi. Isi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa memperbaiki kualitas puasa kita. Jangan isi dengan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu malamnya juga demikian, kita isi dengan berbagai macam kegiatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kita persiapkan fisik kita, persiapkan pikiran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di akhirnya kita persiapkan harta kita untuk bisa membayar apa-apa yang sudah menjadi kewajiban kita dengan sukarela, dengan keimanan dan ikhtisaban. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa mencapai itu semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة